Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manil Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari mata kuliah pengantar ekonomi bangunan, yaitu tentang doktrin pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang yang akan saya bagi kepada beberapa poin di bawah ini yang akan saya jabarkan sekaligus. Bagi beberapa penulis, berarti investasi di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah berimbang adalah industri, manufaktur, dan pertanian. Pertumbuhan berimbang berarti keseimbangan antara industri dan pertanian dan aliran sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Ia memerlukan juga keseimbangan antara overload sosial dan overload ekonomi, dan dengan investasi langsung produktif, dan antara ekonomi eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horizontal. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Doktrin pertumbuhan berimbang didukung oleh Ronstein Rondon, Ragnar Nux, dan Arthur Lewis. Ronstein Rondon adalah ekonom pertama yang mengembangkan teori pertumbuhan berimbang. Tanpa sedikit pun mengundang teori ini pada artikel-artikel lainnya di tahun 1943. Dia berdalih bahwa seluruh industri yang akan didirikan di Eropa Barat dan Eropa Tenggara harus dianggap dan direncanakan seperti suatu perusahaan raksasa atau trust. Anggapannya yang utama ialah akapoli produk marginal sosial atau PNS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal privat atau PMP-nya, dan jika sebanyak industri dinamakan secara bersamaan sesuai dengan PMPS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak dirancang bersama-sama. Ini adalah karena pengusaha perorangan hanya tertarik pada PMP dan tidak mungkin memiliki penilaian yang tepat mengenai PMS. Dalam menguatkan pendapatannya, Rondon memberikan sejumlah contoh di mana PMS suatu investasi lebih besar daripada PMP-nya. Kemungkinan saling lengkap antara berbagai industri yang membawa ke arah investasi yang paling mementingkan dilihat dari sudut masyarakat. Penciptaan terencana sistem industri yang saling terintegrasi seperti itu akan mengurangi risiko dapat dijualnya produk-produk mereka dan mengiringnya ke arah industri yang berskala besar. Nurs dalam gagasannya mengenai pemikiran berimbang berpenepan pada hukum Say yang mengutip formulasi penggunaan modal besar oleh pengusaha. Pada suatu industri tertentu mungkin tidak menguntungkan karena sempitnya pasar. Sebaliknya, penggunaan modal secara sinkron untuk berbagai macam proyek industri akan meningkatkan tingkat esensi ekonomi dan memperbesar ukuran faktor serangan formal semacam ini, yaitu tentang gelombang investasi modal pada sejumlah industri yang yang berupa macam-macam oleh Nurks disebut sebagai pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan di bidang industri. Karena di bidang ini bersifat saling melengkapi. Penilaian output di bidang industri membutuhkan peluasan output di bidang pertanian. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dan juga sektor luar negeri. Dengan sektor luar negeri. Sektor dalam negeri harus tumbuh berimbang dari sektor luar negeri. Nurs melihat pertumbuhan berimbang adalah fondasi kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengisi kekosongan pada batas luar. Ia menggarisbawahi pentingnya penyebaran fasilitas angkutan dan mengajukan penurunan biaya angkut, penghapusan hambatan tarif, dan penciptaan unit BRA untuk memperluas pasar dalam arti ekonomi dan geografis. Dengan cara-cara ini, negara-negara berkembang akan saling menaikkan konsumsi pendapatan
per kapita atas barang pertanian dan barang manufaktur, bersamaan dengan saling menaiknya ekuitas permintaan pada pendapatan mereka. Menurut Arthur Lewis, dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Logika dalil ini tidak dapat disangkal, sama seperti kesederhanaannya. Kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang dapat dikritik secara fundamental oleh Hickman, Singer, Kukhira, dan oleh yang lain dengan alasan yang pertama, satu, peningkatan biaya, yang kedua, tidak menempuh pertahanan pada penurunan harga, masalah-masalah lainnya, gagal sebagai teori pembangunan, selanjutnya melebihi kemampuan negara terbelakang, disponsori faktor, kelangkaan sumber, anggaran keliru mengenai hasil yang meningkat, gumpalan modal yang hal pokok bagi pembangunan. Yang ke-10 ya, pertumbuhan berimbang bukan hal pokok bagi industri investment. Yang ke-11 tidak mempertimbangkan perencanaan. Yang ke-12 konsep pertumbuhan berimbang dapat diadakan di negara maju. Dan yang 13 ialah kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. Lalu selanjutnya ialah konsep pertumbuhan tak berimbang. Konsep pertumbuhan tak berimbang merupakan lawan dari doktrin pertumbuhan berimbang. Menurut konsep ini, investasi pada sektor yang terpilih daripada serentak di semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, sektor terpilih tersebut dapat berkembang cepat dan hasil ekonomi digunakan untuk sektor ekonomi lainnya. Sehingga ekonomi berangsur dari tak imbang ke perekonomian berimbang. Pandangan Rostow menurutnya dapat melalui tahap tradisional dan mencapai tahap tinggal landas yang terpenting, meningkatkan laju investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% atau lebih. Terkait strategi Hickman, konsep ini dipopulerkan olehnya. Ia berpendapat dengan sengaja tidak mengembangkan perekonomian sesuai strategi sebelumnya. Hal terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada sesuatu negara terbelakang, menurutnya, ketika proyek baru dimulai, mereka mengambil ekonomi eksternal yang diciptakan oleh proyek selanjutnya. Ada beberapa proyek yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakannya. Disebut rangkaian investasi Cornens. Hickman juga menyebutkan investasi Indosat karena proyek-proyek itu merupakan penerimaan rezeki dan ekonomi eksternal. Menimpangkan perekonomian melalui modal overhead sosial atau MOS diartikan sebagai teori dan jasa pelayanan pokok yang tampaknya kegiatan produksi primer, sekunder, dan tersier tidak berfungsi. MOS ini termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, angkatan, dan barang lainnya yang menyangkut hajat orang banyak, seperti penerangan air, tenaga, pengalian, dan sistem drainase. Menimpang perekonomian melalui kegiatan langsung produktif, keseimbangan dapat diadakan lewat kelompok. Pemerintah secara langsung atau tidak langsung menambahkan modal di bidang kelompok daripada di bidang MOS. Jika investasi kelompok dilakukan terlalu, keuangan fasilitas MS menimbulkan banyak produksi Hickman yang membuat dua asumsi. Yang pertama, MOS dan KLP tidak dapat diperluas secara serentak. Yang kedua, lintasan perluasan dari harus dan orang yang paling maksimalkan pengambilan keputusan bersifat Indosat haruslah dicatat dengan lintasan pembangunan melalui kapasitas mulus dan berkesinambungan pada lintasan kedua. Inilah cara Hickman disebut sebagai metode sendiri. Lintasan lain melalui kapasitas kelangkaan kapasitas MOS tidak dapat demikian karena jika ada kelambatan penyusunan MOS, sebagaimana telah terjadi akibat dari tidak adanya tekanan politik pada permulaan biaya tetap pada suatu industri tertentu mungkin tidak menguntungkan karena sempitnya pasar. Sebaliknya, penggunaan modal secara sinkron untuk berbagai macam proyek industri akan meningkatkan tingkat efisiensi ekonomi dan memperberat ukuran poros serangan formal semacam ini, yaitu gelombang investasi modal pada seluruh industri yang beraneka ragam oleh disebut sebagai pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan di antara lain sebagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat di antara investasi di bidang pertanian dan industri. Karena di bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dari dalam negeri dan sektor luar negeri. Sektor dalam negeri harus tumbuh berimbang dari sektor luar negeri. Terus melihat pertumbuhan
berimbang adalah fondasi kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengisi kekosongan pada suatu batas luar. Ia menggarisbawahi pentingnya penyempurnaan fasilitas angkutan dan melanjutkan penurunan biaya angkutan maupun hambatan tarif dan penciptaan ini untuk memperluas pasar dalam arti ekonomi dan geografis. Dengan cara ini, negara-negara berkembang akan saling menaikkan konsumsi per kapita atas barang, pertanian dan barang manufaktur, bersama dengan saling menaiknya elastisitas permintaan pada pendapatan mereka. Menurut Arthur Lewis, dalam proyek pembangunan sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian. Secara industri konsumsi dalam negeri, industri untuk ekspor, logika dalil ini dapat disangkal seperti kesederhanaannya. Poin yang terakhir ialah pertumbuhan berimbang versus tidak berimbang. Alasan pertumbuhan berimbang didasarkan pada fakta bahwa lingkaran setan kemiskinan mencekam negara-negara terbelakang yang bertanggung jawab atas kekecilan pasar lokal bagi barang-barang mereka. Kritik terhadap teori tersebut berbunyi bahwa negara terbelakang tidak mempunyai cukup sumber daya manusia, bahan dan uang untuk investasi secara serentak pada sejumlah industri yang saling melengkapi. Kontroversi antara pertumbuhan berimbang dan pertumbuhan tidak berimbang tersebut menentang terlalu jauh dan hampir jadi membosankan, mengingat akan angkanya sumber-sumber daya pada suatu negara yang sedang berkembang. Dalam jalan yang terbaik ialah dengan menerapkan strategi pertumbuhan tidak berimbang. Mungkin sekian penjelasan tentang dari doktrin pertumbuhan berimbang dari resume pengantar ekonomi bangunan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.